Viral. Bayangkan sebuah tim nasional yang sedang bermimpi besar, tiba-tiba terbangun dalam mimpi buruk terpanjang sepanjang sejarahnya. Poin hilang, kemenangan dicoret, ranking anjlok, pemain dibekukan, dan tiket Piala Asia di ujung tanduk. Inilah kisah runtuhnya ambisi besar sepak bola Malaysia. Ambisi besar Harimau Malaya yang berujung petaka. Setelah mendapatkan hukuman resmi dari FIFA, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tetap bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Meski sudah dinyatakan melanggar aturan terkait pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi, FAM tetap melangkah maju, membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun, seperti pepatah lama yang mengatakan, orang yang salah bisa mencari pembenaran kemanapun, tapi kesalahan tetaplah kesalahan. Dan kini, waktu seolah membuktikan itu satu persatu. Alih-alih mendapatkan simpati atau keajaiban hukum, nasib timnas Malaysia justru semakin terpuruk. Setelah FIFA menjatuhkan sanksi berat, kini giliran AFC dan EFC turun tangan. Keputusan tegas diambil. Kemenangan Malaysia atas Nepal dan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia 2027 resmi dibatalkan. Dua laga yang sebelumnya menjadi simbol kebangkitan Harimau Malaya, kini berubah menjadi bukti paling pahit dari sebuah kesalahan fatal. Kemenangan yang dicoret, mimpi yang retak. Sebelumnya, Malaysia tampil meyakinkan. Nepal ditundukkan 2-0, Vietnam dihajar telak 4-0. Publik Malaysia mulai percaya, media lokal memuji, fans mulai bermimpi jauh. Bahkan ada yang sudah berani menyebut Malaysia sebagai kuda hitam Piala Asia 2027. Namun semua itu kini tinggal kenangan. AFC menyatakan bahwa kemenangan tersebut melibatkan 7 pemain yang statusnya tidak sah. Maka konsekuensinya mutlak. Hasil pertandingan dicoret, Malaysia dinyatakan kalah administratif dan poin mereka lenyap seketika. Efeknya langsung terasa. Ranking FIFA Malaysia anjlok signifikan. Dari yang sebelumnya stabil, kini melorot 5 peringkat ke posisi 121 dunia. Lebih menyakitkan lagi, Malaysia kini terancam gagal lolos ke Piala Asia edisi mendatang. Awal mula jalur cepat yang berujung buntu. Seperti yang kita ingat bersama, Malaysia memang sedang all in. Mereka menempuh jalur naturalisasi secara agresif. Pemain keturunan dikejar ke berbagai penjuru dunia. Tujuannya satu, mendongkrak kualitas tim nasional secara instan. Nama-nama baru bermunculan. Salah satu yang paling dibanggakan kala itu adalah Facundo Thomas Garces. Bek tangguh yang bermain di luar negeri dielu-elukan sebagai simbol kebangkitan Harimau Malaya. Netizen Malaysia menyambutnya bak pahlawan. Media menjadikannya ikon era baru. Namun kini, karir Garces justru berada di titik terendah. Karir terhenti, masa depan terancam. Di usia yang seharusnya memasuki masa emas, Garces justru harus menerima kenyataan pahit. FIFA menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan penuh. Bukan cedera, bukan masalah teknis, tapi kesalahan administratif. Ini bukan sekedar absen pertandingan, ini kehilangan momentum karir. Market value terancam anjlok, kepercayaan klub bisa hilang, dan yang paling fatal, reputasi sebagai pemain profesional ikut tercoreng. Dan Garces tidak sendirian. Ada Rodrigo Holgado, Joyter Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, Hector Alejandro Helerano, dan beberapa nama lain. Total 7 pemain, semuanya terkena imbas langsung. Domino efek yang merugikan klub-klub profesional. Masalah ini tidak berhenti di tim nasional. Klub-klub tempat para pemain ini bernaung ikut murka. Mereka sudah membayar gaji, sudah menyusun rencana musim, sudah menempatkan pemain sebagai bagian penting skema tim. Tiba-tiba, pemain tersebut tidak bisa dimainkan karena masalah yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Ini bukan lagi sekedar masalah federasi, ini rugi nyata bagi klub-klub profesional. Dan bukan mungkin, kedepannya akan muncul gugatan balik terhadap FAM dari klub-klub yang merasa dirugikan secara finansial dan profesional. Banding ditolak, fakta tak terbantahkan. FAM sebenarnya sudah mengajukan banding ke FIFA, namun hasilnya jelas dan tegas. Banding itu resmi ditolak.
Dalam keputusan resminya, FIFA menyebutkan bahwa FAM gagal menghadirkan bukti baru yang dapat meyakinkan komite bahwa mereka tidak bersalah. Tidak ada celah, tidak ada abu-abu. FIFA menyatakan mereka memiliki bukti tertulis, dokumen asli, dan hasil verifikasi mendalam. Beberapa data kelahiran terbukti tidak sesuai fakta. Ini bukan asumsi, bukan opini, tapi dokumen resmi. Penyangkalan fans dan realita yang menampar. Ironisnya, saat keputusan ini diumumkan, masih banyak fans Malaysia yang menyangkal. Ada yang berkata, FIFA salah paham, ada yang menuduh konspirasi. Namun realita berbicara lain. FIFA sebelumnya bahkan sudah menjatuhkan sanksi dengan membatalkan kemenangan Malaysia atas Grenada, Singapura, dan Palestina. Malaysia dinyatakan kalah 3-0 di seluruh laga tersebut. Poin melayang, hasil dihapus, ranking jatuh. Dan kini, AFC bersiap menjatuhkan sanksi lanjutan. Ancaman terberat, dilarang tampil di Piala Asia. Menurut laporan yang beredar, AFC mempertimbangkan sanksi paling berat. Malaysia terancam dilarang tampil di 2 edisi kualifikasi Piala Asia, yakni 2027 dan 2031. Dari ambisi besar, berubah menjadi ancaman jangka panjang. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Naturalisasi bukan masalah. Ambisi bukan dosa, tapi ketika kejujuran dikorbankan, konsekuensinya tak akan pilih-pilih siapa. Dan kini, semua tinggal menunggu satu hal terakhir. Apakah CAS akan menjadi penyelamat terakhir, atau justru palu terakhir dari sebuah kesalahan besar? Fans mengamuk, federasi dipertanyakan. Di tengah semua kekacauan ini, satu hal tak bisa dibendung, amarah publik, Malaysia sendiri. Fans mulai bertanya, kenapa federasi ceroboh? Kenapa pemain yang jelas bermasalah justru dibela? Kenapa timnas dikorbankan? Kepercayaan publik anjlok. Citra FAM runtuh. Isu panas, jabatan Sekjen AFC tak bisa menyelamatkan. Situasi makin panas ketika muncul isu liar bahwa Malaysia berani sejauh ini karena Sekjen AFC berasal dari negaranya. Namun faktanya justru berbalik. Sekjen AFC dilaporkan mendapat peringatan langsung dari FIFA. Fokus pada tugas di AFC, tidak mencampuri ranah FIFA. Artinya jelas, tidak ada lobi, tidak ada jalur belakang, tidak ada penyelamatan. Fakta mengejutkan, FAM bukan selamatkan timnas. Disinilah cerita berubah arah. Terungkap bahwa tujuan utama FAM membawa kasus ke CAS bukan untuk menyelamatkan timnas Malaysia, melainkan menyelamatkan 7 pemain naturalisasi yang disangsi FIFA. Pernyataan PLT Presiden FAM Yusuf Mahadi menjadi kunci. Saat sanksi tambahan dijatuhkan, ia terlihat santai, mengaku sudah memperkirakan hukuman itu akan datang, menerima pengurangan poin dan turunnya ranking. Tidak ada perlawanan keras, tidak ada pembelaan mati-matian untuk timnas. Yang disebut justru adalah, kita akan fokus pada proses di CAS. Pertanyaannya, CAS untuk siapa? TMJ dan tujuan sebenarnya banding. Dengan dukungan Tunku Ismail Idris atau TMJ, banding di CAS diarahkan untuk membatalkan larangan individu pemain, mengembalikan status mereka di level klub, bukan untuk mengembalikan poin, menyelamatkan tiket Piala Asia, menghapus sanksi timnas. Dan inilah yang membuat fans Malaysia benar-benar murka. Akhir yang pahit, semua harus membayar harga. Pada akhirnya, kasus ini membuka satu kenyataan pahit, yang rusak bukan hanya sistem dan nama federasi, tapi juga masa depan pemain, mimpi generasi, kredibilitas sepak bola Malaysia. Timnas Malaysia kehilangan poin, ranking jatuh, terancam absen dari Piala Asia. 7 pemain, karir terhenti, status menggantung, 1 tahun hidup di sepak bola hilang. Penutup, palu terakhir menanti. Kasus ini adalah pengingat keras bagi seluruh Asia Tenggara. Naturalisasi bukan dosa, ambisi bukan kesalahan, namun kejujuran adalah harga mati. Satu manipulasi kecil bisa berujung kehancuran besar. Dan kini, Malaysia hanya tinggal menunggu satu hal. Apakah CAS akan menjadi penyelamat terakhir, atau justru palu terakhir dari sebuah kesalahan fatal?